Astagfirullah, inilah 5 penyebab siksa kubur yang sering dilupakan. Siksa kubur adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat seseorang sudah meninggal, siksa kubur didapatkan jika manusia melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah pada waktu masih hidup. Penyebab siksa kubur seringkali dilupakan bahkan diremehkan, sehingga penyebabnya sering dilakukan berulang kali. Dalam Al-Quran maupun hadis Nabi terdapat ayat yang menyebutkan tentang perbuatan dosa akan mendapatkan siksa kubur. Bahkan ada banyak ayat Al-Quran yang bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membenci perbuatan dosa. Surat At-Taubah ayat 101 ditulis bahwa, yang artinya, dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Siksa kubur dapat bersifat selamanya maupun sementara. Seseorang yang meninggal juga bisa mendapatkan nikmat kubur. Jika selama hidup selalu berserah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak boleh berbuat dosa. Berikut penyebab siksa kubur yang sering dilupakan. Pertama, sering ghibah. Penyebab siksa kubur adalah sering melakukan ghibah. Ghibah adalah perbuatan dosa yang sering dilakukan umat manusia. Ghibah adalah menjelek-jelekan orang lain, seperti bergosip. Tentu saja hal ini tidak disukai oleh Allah, seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat bahwa, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kedua, melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina merupakan perbuatan penuh dosa yang sangat dibenci Allah. Ada sebagian orang yang masih sering melakukan perbuatan zina seperti berselingkuh. Perbuatan zina bisa menciptakan siksa kubur selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda bahwa, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ketiga, melakukan riba. Riba adalah pengambilan harta pokok secara batil. Perbuatan ini termasuk penyebab siksa kubur karena melakukan dosa. Riba seringkali dilakukan dalam hal hutang piutang. Sabda Allah berkata, yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Keempat, bersikap munafik. Tanpa disadari, sikap munafik atau bermuka dua sudah tertanam dalam diri manusia. Perbuatan munafik ini juga bisa membohongi Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan siksa kubur bagi orang munafik. Dalam surat At-Taubah tertulis, dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 101. Kelima, sering berbohong. Penyebab siksa kubur yang terakhir adalah sering berbohong. Perbuatan ini hampir sama dengan munafik. Bohong seringkali dilakukan oleh manusia, walaupun berbohong demi kebaikan. Tetapi berbohong atau berdusta tetaplah perbuatan dosa. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat ke-9. Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Quran Surat Al-Mulk ayat 9. Adapun inilah 5 peringatan alam kubur untuk manusia yang masih hidup. Tempat yang menjadi salah satu tujuan terakhir manusia adalah alam kubur. Setiap muslim maupun non-muslim akan kembali ke Maha Sang Pencipta langit bumi.
Mereka akan tinggal di alam kubur setelah kematiannya di dunia. Di alam kubur, setiap hari ada peringatan untuk manusia yang masih hidup agar selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan agar para manusia selamat dari siksa kubur yang amat pedih. Lantas, peringatan apa yang alam kubur berikan untuk manusia yang masih hidup? Dikutip Bondowoso Network dari video yang diunggah dalam channel YouTube Tadabbur Ilmi, berikut peringatan alam kubur untuk manusia yang masih hidup. Pertama, carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang sunyi dan sepi. Tak ada seorang pun dari sanak saudara yang masih hidup yang mau menemani. Bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran sewaktu hidupnya di dunia, Al-Quran akan menemaninya di alam kubur, sampai ia dimasukkan ke dalam surga. Dalam satu riwayat yang diceritakan oleh Al-Bazar dalam kitab La'ali Masnunah, menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan melakukan segala persiapan untuk pengukuran di rumah, tiba-tiba datang seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, ia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka datang dua malaikat, yakni malaikat Munkar dan Nakir, untuk menanyakan amal perbuatan si mayit semasa hidup di dunia. Kedua malaikat tersebut berusaha memisahkan orang tampan tersebut dari si mayat agar memudahkan proses si tanya jawab tersebut. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini." Sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian si tampan itu berkata kepada mayit, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang kamu baca dengan suara yang perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Kedua, carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penerangan di alam kubur. Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata. Sabar itu sinar dan Al-Quran adalah pembelamu dan penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, carilah alas tidur untuk alasmu di alam kubur. Amal sholat dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia nantinya akan menjadi alas tidur bagi mayit di alam kubur. Salah satu amal sholat itu adalah membaca Al-Quran. Selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran akan memberikan alas tidur bagi si mayit kelak di alam kubur. Amal sholat dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia nantinya akan menjadi alas tidur bagi mayit di alam kubur. Salah satu amal sholat itu adalah membaca Al-Quran. Keempat, bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular. Di alam kubur, bagi orang-orang yang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca ini berarti seseorang telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Ular penyiksa di alam kubur itu bernama ular titin. Kemudian sisaannya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang botak. Lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya. Kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna. Setelah itu dimakan lagi orang itu dari arah kaki sampai kepalanya. Lalu orang itu kembali ke bentuk sempurna. Lalu ular itu memakan lagi orang tersebut dari arah kepala hingga sampai kakinya. Begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Kelima, perbanyak membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meresapi dan memahami maknanya, maka hal itu dapat mempermudah mayit dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Hal ini karena kalimat tersebut merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid, maka ia mendapatkan jaminan surga. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.